Halo Tribuners, kembali lagi kita jalan-jalan bareng reporter tribunjambi.com. Penasaran seperti apa keseruannya? Pantengin video ini sampai selesai ya. Let's go! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Museum Siginjai Provinsi Jambi. Kita akan lihat salah satu koleksi yang ada di dalam museum, sejarahnya dan hingga saat ini digunakan seperti apa. Kita langsung lihat keseruannya ke dalam. Ayo, Tribuners. Nah, Tribuners, saat ini saya sedang bersama Bang siapa, Bang? Irsyad. Bang Irsyad. Nah, kita di belakang kita ini ada salah satu benda bersejarah yang ada di Museum Siginjai ini, yaitu alat untuk membuat pandai besi, Bang ya? Betul. Nah, kita akan sedikit cerita nih, Bang, terkait dengan alat yang bisa digunakan untuk kerajinan pandai besi. Bisa dijelaskan sedikit, Bang, terkait dengan alat yang ada di belakang ini, Bang? Ya, jadi ini adalah teknologi kuno, ya, bahkan mungkin dari masa prasejarah yang digunakan untuk mengolah dan melebur logam, gitu ya. Cuma besi, tapi memang umumnya besi, gitu kan. Perunggu pun bisa, gitu. Nah, teknologi ini disebut dengan pompa angin ganda atau puputan, yang sebenarnya adalah kearifan lokal masyarakat di masa lalu, gitu, yang tersebar di Asia Tenggara. Tuh memang teknologi ini tuh udah digunakan sama siapapun, gitu kan, sejak masa prasejarah lalu berkembang hingga masa klasik itu juga masih dipakai. Intinya itu adalah ketika teman-teman bisa mengunjungi Candi Sukuh di Jawa, gitu ya. Di situ ada relief yang menggambarkan sosok seseorang yang sedang menggunakan pipa blower ini. Ini ya, bisa kita lihat, Bang. Jadi fungsi utama dari pipa ganda ini adalah untuk memberi angin, gitu. Jadi ketika kita sedang melebur besi itu kan suhunya itu memang harus terjaga, dia harus terus panas. Biasanya berapa derajat, Bang? Biasanya sekitar derajatnya itu ya pokoknya suhu terpanas, gitu kan, ya. Mungkin 100 derajat itu lebih, gitu kan. Oke. Nah, kemudian pipa ini nanti akan stick ini tuh akan dinaik turunkan di kedua pipa, ya, dinaik turunkan supaya nanti angin tuh terhembus ke bawah, Menghasilkan angin berarti, Bang, ya, ini ya? menghasilkan angin terhembus ke bawah, nanti bara apinya tetap panas terus tuh. Nah, sehingga batu-batuan ya yang mengandung logam itu nanti akan cair, gitu ya. Nah, ketika cair nanti dia akan dibentuk, gitu ya, dibentuk menjadi sesuatu, bisa berupa alat-alat, bisa berupa senjata, bisa berupa perhiasan. Nah, ketika logam tersebut sudah jadi, gitu ya, tapi kan biasanya mereka perlu dipoles dulu, ya, perlu dipoles, perlu dipercantik, gitu kan. Itu nanti akan masuk ke bagian pembentukan, ya. Biasanya dipukul, gitu kan, supaya membentuk bentuk-bentuk yang diinginkan, gitu. Nah, umumnya teknologi ini biasa digunakan untuk membuat senjata, gitu kan, membuat senjata, kemudian alat-alat perkakas di perkebunan atau di sawah, seperti cangkul, kemudian golok sih terutama. Nah, di Museum Siginjai atau di Museum Perjuangan Rakyat Jambi itu kita bisa menemukan berbagai macam senjata-senjata tradisional yang kemungkinan besar dulunya dibuat dengan teknologi ini.
Nah, kalau teknologi ini sendiri sebenarnya masuk ke Indonesia atau mungkin digunakan di para pengrajin itu dimulai tahun berapa nih, Bang? Oke, kalau kita melihat ke sejarah kebudayaan Indonesia, kemungkinan besar teknologi ya, pengetahuan tentang pengolahan besi seperti ini itu lahir pada masa perundagian, gitu ya, masa besi itu. Masa besi masa logam, gitu ya, masa logam. Itu masyarakat rootnya ini, tradisi logam ini datang dari Vietnam, ya, masyarakat Dokson. Nah, dari Dokson kemudian mungkin ada interaksi dengan masyarakat Nusantara, lalu akhirnya teknologi ini berkembang di Nusantara dan digunakan sampai masa klasik, bahkan sampai abad ke-18 ya, 18 akhir itu masih digunakan sebelum lahirnya kemudian teknologi yang baru dari Eropa. Nah, artinya memang ini udah sedikit sekali yang menggunakan, bahkan bisa dikatakan udah nggak ada lagi yang menggunakan ini, Bang. Memang kita udah jarang menemukan pandai-pandai besi yang menggunakan teknologi ini, tapi mungkin ada 1 atau 2 yang masih menggunakan teknologi ini. Yang lainnya sudah tergantikan ya dengan pabrik-pabrik seperti itu. Kalau di Jambi sendiri, mungkin Abang pernah riset, pernah menemukan yang seperti ini di mana nih? Belum, tapi saya belum pernah melihat pandai besi yang menggunakan ini. Tapi kemungkinan besar dulu ada yang menggunakan teknologi seperti ini di wilayah Kumpeh ya. Kalau nggak di Kumpeh, mungkin di Tanjung Jambi Timur masih ada yang menggunakan. Sampai saat ini sih belum ada riset lagi yang membahas terkait dengan teknologi ini. Puputan dari hasil data-data arkeologis yang kita temukan sudah terbukti bahwa benda-benda atau senjata-senjata yang dibuat di masa lalu itu kuat dan bertahan sampai sekarang. Kan? Itu satu hal. Kemudian kita juga bisa lebih jauh membahas tentang teknik percetakan si logamnya itu sendiri. Ada 2 teknik. Pertama ada teknik lilin hilang, ya. Kemudian yang kedua teknik stangkup atau bivalve gitu namanya. Nah, jadi ada 2 teknik pencetakan logam tersebut. Ketika logam sudah cair, nah itu biasanya dimasukkan ke dalam cetakan kembar gitu ya. Kemudian sama dia ditutup gitu. Teknik setangkup gitu. Itu satu. Jadi ketika kering tinggal dibuka aja cetakannya, lalu kita bisa melihat hasilnya. Kemudian yang kedua menggunakan lilin hilang untuk membuat si bentuknya itu dibuat dulu dari bentuk lilin, ya, dibuat dari lilin. Nah, nanti ketika sudah jadi lilinnya ditutupi, dilapisi sama tanah liat biasanya. Dilapisi sama tanah liat. Setelah itu nanti tinggal dicairkan aja, dituangkan aja ke dalam tanah liat tersebut. Lilinnya tuh nanti akan hilang, tanah liatnya dibakar dulu. Kemudian lilinnya itu akan mencair. Setelah mencair baru dituangkan si cairan besinya. Jadi ada 2 teknik pembuatan pembuatan senjata logam, benda-benda logam. Oke, itu tadi Tribuners penjelasan yang cukup panjang yang kita ketahui tentang kerajinan pandai besi yang ada di Museum Siginjai ini. Mungkin nanti bagi kawan-kawan Tribuners yang berkunjung ke Museum Siginjai bisa melihat secara langsung, dan juga dijelaskan, ada juga ditempel di penjelasannya tempat atau di lokasi ini terkait dengan kerajinan pandai besi. Nah, oke Tribuners, mungkin cukup sekian informasi sedikit terkait dengan kerajinan pandai besi. Kita akan langsung lanjut nanti di video-video selanjutnya terkait dengan peninggalan sejarah lainnya yang ada di Provinsi Jambi. Saya Danano Prianto pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.